Kita semua tahu bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi yang telah resmi terpilih menjadi ibu kota negara baru Republik Indonesia. Adanya pemindahan ibu kota negara ini diharapkan mampu menurunkan disparitas ekonomi di Indonesia dan mendorong perdagangan antar daerah agar bisa tumbuh lebih masif lagi. Bagi Kalimantan Timur sendiri, pemindahan ibu kota negara baru ini sudah tentu juga akan diikuti oleh aliran investasi seiring dengan banyaknya proyek yang akan dibangun guna menyambut Kaltim sebagai ibu kota negara baru. Selain itu, adanya investasi tersebut diharapkan juga mampu mendorong percepatan proyek-proyek hilirisasi yang ada di Kaltim. Untuk lebih lengkapnya, kepada yang terhormat Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Abu Helmi SMSI, kami persilahkan Pak. Monitor Bapak Haji Abu Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Pranur tidak bisa hadir bersama kita di dalam rangka acara pada pagi hari ini karena beliau juga ada jadwal acara yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau menunjuk kami selaku asisten ekonomi dan administrasi pembangunan untuk mewakili beliau. Saya hadir di sini bersama OPD yang memang membidangi antara lain dari mewakili Bapeda, Kepala Biro Ekonomi dan Kepala Biro Infrastruktur. Dan hal-hal yang kaitannya dengan, kalau nanti ada pertanyaan, sepanjang saya bisa menjelaskan, saya akan jawab, tapi kalau ada hal-hal yang belum maksimal, bisa saya minta kepada teman-teman OPD yang mendampingi saya untuk memberikan penjelasan. Sebelum saya menyampaikan tentang materi terakhir berdasarkan surat yang disampaikan kemarin sore dan pagi hari ini, bahwa materi yang ingin disampaikan, yang diminta kepada Bapak Gubernur adalah investasi dalam rangka menuju ibu kota negara baru. Tetapi saya ingin menyampaikan lebih dulu adalah sambutan dari Bapak Gubernur, yaitu sebagai berikut. Hormati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Jenderal TNI Purnawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, saya hormati Wali Kota Bupati se-Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan media cetak elektronik, serta Bapak Ibu tamu undangan atau yang mengikuti PITKON pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia pada hari ini dapat bertemu dan bertemu dalam acara diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang bertemakan peran investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui hilirisasi di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan kondisi investasi di Kalimantan Timur, progres hilirisasi di Kalimantan Timur, serta kesiapan Kalimantan Timur untuk menjadi ibu kota negara di tengah kondisi ekonomi dan keuangan regional, domestik maupun global yang tengah tidak menentu karena merebaknya pandemi COVID-19. Khusus menyangkut kesiapan Kalimantan Timur di dalam menuju ibu kota nanti akan saya sampaikan secara khusus. Namun sebelum ini saya ingin menyampaikan dulu sambutan Bapak Gubernur. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia, dikarenakan merebaknya pandemi COVID-19 yang secara langsung menyebabkan aktivitas dunia usaha menjadi mengalami penurunan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada proyeksi terbarunya, IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi sebesar 4,9% year on year di tahun 2020 dan akan mengalami rebound
di tahun 2021 yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4%. Lesunya aktivitas dunia usaha juga mempengaruhi lemahnya kinerja investasi baik di domestik maupun di Kalimantan Timur. Kaltim karena investor yang cenderung akan melakukan wait and see atau menunggu keadaan kembali dalam keadaan kondusif. Di Kalimantan Timur sendiri, perlambatan kinerja investasi terutama bersumber dari kontraksi yang terjadi pada sisi PMA dan PMDN. PMA Kaltim pada triwulan 1 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 53,12% atau year on year setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 74,43% year on year. Sementara itu PMDN Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 48,24%. Lebih dalam dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 12,33% year on year. Dari jumlah investasi di keseluruhan tahun 2019, Kaltim menempati peringkat ke-8 baik di sisi PMDN maupun PMA di antara 34 provinsi Kalimantan Timur. Investasi di Kalimantan Timur memiliki peran yang sangat vital terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Sektor pertambangan yang menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi Kaltim dengan share sebesar 44,18% sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Terhadap total perekonomian Kaltim kian lama kinerja relatif fluktuatif dan terus mengalami penurunan sejalan dengan tren penurunan harga batubara dunia dan lesunya permintaan global. Sekarang ini turunnya permintaan secara global terhadap batubara. Rata-rata pertumbuhan Kaltim lebih rendah dari rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu kinerja industri pengolahan sebagai sektor utama lainnya juga masih belum bisa tumbuh maksimal mengingat harga komoditas utama ekspor pengolahan Kalimantan Timur seperti migas dan CPO juga seringkali mengalami fluktuatif. Peningkatan nilai tambah ekonomi bisa dilakukan melalui hirit dan ini sesuai dengan tema atau kaitan dengan acara Pitkon pada pagi hari ini. Baik di sektor pertambangan maupun industri pengolahan yang berdaya saing berbasis sumber daya alam yang melimpah di Kaltim. Namun upaya untuk melakukan hilirisasi seringkali terkendala oleh terbatasnya pembiayaan untuk melakukan pembangunan infrastruktur ataupun mendatangkan investor yang diinginkan. Berdasarkan riset Growth diagnostik yang dilakukan oleh Bappenas 2019, the most binding constraint pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur adalah sindrom lambatnya soft discovery sehingga membutuhkan inovasi dan penciptaan produk baru untuk menanggulangi masalah tersebut. Namun tahun 2020 ada berita baik dari hilirisasi Kalimantan Timur, yaitu terdapat beberapa perusahaan yang siap untuk melakukan investasi pembangunan pabrik metanol sebagai produk turunan batubara di industri chemical park Bengalon Kutai Timur Kutim, Kalimantan Timur. Investasi proyek pembangunan mencapai 2 miliar US dollar atau setara 30 triliun dan diperkirakan akan menyerap hingga 5.000 pekerja dalam 4 tahun ke depan. Investasi pabrik metanol diharapkan akan mendongkrak perekonomian Kaltim yang stagnan selama masa pandemi COVID-19. Proyek ini juga akan menjadi bagian penting dari proses hilirisasi perekonomian yang sedang berjalan di Kalimantan Timur. Kedepan pabrik metanol ini akan fokus memasarkan gasifikasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Metanol sendiri merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif sebagai biodiesel untuk mesin pembakaran dalam dan beberapa jenis mesin lainnya dan menghasilkan nilai tambah dari batubara yang sebelumnya hanya sebagai sumber energi. Bapak-bapak yang mengikuti Pitkon pada pagi hari ini, peningkatan investasi juga diharapkan mampu terciptanya seiring dengan momen pemindahan ibu kota negara baru ke Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa proyek infrastruktur yang menunjang konektivitas IKN juga harus kami kerjakan seperti penyelesaian tol Balikpapan Samarinda, progres konstruksi seksi 1 dan 5 sampai 1 dan 5 jalan tol Balikpapan Samarinda telah tercatat mencapai 97,39% hingga 28 Mei 2020 dan diperkirakan akan mulai kembali dilakukan seiring dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sebelumnya yang menyebabkan tertundanya pengerjaan proyek. Dan mungkin kita akan kejar
untuk tahap-tahap selanjutnya. Selain itu di tahun 2000 juga kami mengajukan 10 proyek strategis nasional yang secara umum ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pemenuhan pelayanan umum masyarakat guna menyongsong ibu kota negara baru. Kami tentunya berharap dengan adanya momen IKNB ini mampu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kaltim menjadi lebih tinggi dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih sambutan dari Bapak Gubernur untuk disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan agenda yang diminta sebagaimana agenda terakhir, yaitu investasi menuju ibu kota negara baru. Di dalam judul itu kami mengimplementasikan yaitu bagaimana kesiapan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyambut sebagai ibu kota negara baru. Yang ingin saya sampaikan bahwa untuk menjadi ibu kota negara baru oleh pemerintah pusat bukan sekonyong-konyongnya begitu saja untuk ditentukan, tetapi ada indikator-indikator yang dipersyaratkan sebagai suatu ibu kota, sehingga Kalimantan Timur itu ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai tempat pemindahan ibu kota baru. Apa itu indikatornya? Indikator pertama adalah lokasi yang strategis secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Dan ini mengimplementasikan atau merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI. Kedua, indikatornya adalah tersedianya lahan yang luas milik pemerintah untuk mengurangi biaya investasi. Ketiga, bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta karhutla. Keempat, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal, infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan, sanitasi, listrik, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, bahwa fasilitas infrastruktur yang sudah tersedia dalam rangka menyambut ibu kota negara baru, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat dan bersama dengan pemerintah kabupaten kota telah menginvestasikan seperti bandara Balikpapan, bandara Samarinda. Kemudian lagi rencananya oleh pemerintah pusat di dalam kawasan ibu kota pusat pemerintahan akan dibangun bandara di sana. Dan ini dalam rangka menunjang kesiapan dan itu memerlukan investasi. Dan investasi itulah dalam rangka menuju perpindahan ibu kota negara baru. Kemudian potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal. Selanjutnya indikator yang lain yaitu memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Bapak Ibu sekalian diketahui bahwa di samping Alki 1, Kalimantan Timur terletak di Alki 2, di mana akan menuju di samudera daerah Tiongkok Selatan. Sehingga di samping Alki 1, kita mempunyai pelabuhan-pelabuhan ataupun dun untuk ekspor dan perhubungan bisa dilakukan bukan hanya melalui Alki 1 tetapi Alki 2 juga bisa dilakukan. Oleh karena itu pemilihan oleh pemerintah pusat dengan beberapa indikator itu, maka Provinsi Kalimantan Timur dinilai oleh Presiden sebagai lokasi ibu kota baru terbaik melalui kajian Kementerian PPN Bappenas. Dan ditunjuklah sebagaimana kita ketahui di wilayah Kalimantan Timur, kabupaten yang antara lain adalah Kutai Kartanegara dengan Penajam Pasir Utara. Kemudian saya ingin menyampaikan juga mengenai bagaimana kesiapan investasi dalam rangka menuju kota baru. Pertama menyangkut lahan, status lahan. Lahan yang direncanakan lokasi IKN didominasi sebagian besar berstatus kawasan hutan dan itu dimiliki oleh negara. Untuk pusat pemerintahan disiapkan, kalau tidak keliru, kurang lebih 180.000 hektar. Dan itu untuk pusat pemerintahan.
Di luar itu untuk zona penyangga 1 kurang lebih di luar itu ada 220. Zona penyangga 3 360. Sampai zona selanjutnya itu dialokasikan sampai 490.000 hektar investasi kesiapan lahan dalam rangka menuju ibu kota negara baru. Kemudian kondisi fisik relatif aman dari banjir, topografi lebih kecil 25-75 mdvl, kelerengan 16-25% di lokasi yang menjadi pilihan untuk ibu kota negara baru. Tadi sudah saya sampaikan relatif aman dari bencana gempa bumi dan tsunami, ketersediaan air baku dari sungai-sungai besar, tidak terlalu jauh dari pantai. Kemudian sosialnya adalah masyarakat Kaltim heterogen, relatif aman dari masalah sosial dan konflik sara, tingkat pendidikan baik dengan IPM di atas nasional, jumlah kapasitas penduduk relatif rendah. Di situ kondisi kesiapan Kaltim di dalam menyambut ibu kota baru. Kemudian hal-hal apa yang disiapkan investasi Kaltim yang sudah dilaksanakan dalam rangka kesiapan infrastruktur untuk menuju ibu kota negara baru. Pertama, jenis infrastruktur. Adanya jalan arteri Trans Kalimantan. Adanya jalan tol Balikpapan Samarinda kurang lebih 99 km. Adanya jalan tol Samarinda Bontang seluas selesai rencananya di tahun 2024. Adanya jalan kolektor Samarinda Balikpapan, pesisir pantai Semboja. Adanya jalan kolektor Simpang Samboja Sepaku, Semoy PPU. Kemudian jembatan Pulau Balang dan jembatan tol Malawai. Kemudian adanya bandar udara SAMS Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda. Keempat, adanya pelabuhan Semayang Balikpapan dan pelabuhan Palaran Samarinda. Kelima, terminal peti kemas Karyangau Balikpapan. Keenam, rencana pembangunan rel kereta api Balikpapan Samarinda Bontang. Kemudian 7, ada kawasan industri Karyangau Buluminung Balikpapan dan PPU. Kemudian adanya rencana bendungan Manggar Tritip Sungai Wen dan Lambakan. Dan bendungan ini dalam rangka menunjang atau mensuplai rencana pembangunan ibu kota baru dalam segi bahan baku, bahan air baku. Adanya surplus listrik 200 MW, rencana tahun 2024 akan terpasang 1.300 MW. Kemudian adanya fiber optik telekomunikasi. 11, adanya Convention Hall Samarinda dan Dom di Balikpapan. Kemudian adanya fasilitas rumah sakit AWS Samarinda dan rumah sakit umum daerah Kanuyoso Balikpapan. Kemudian di bidang pendidikan kita sudah siap juga dalam rangka menunjang ibu kota negara di bidang investasi yang sudah ada, yaitu perguruan tinggi negeri, Unmul, ITK, STIN, Poltek Balikpapan, Poltek Samarinda, Politani Samarinda, ISBI Tenggarong. Kemudian yang 14, kesiapan infrastruktur kita adalah banyaknya pusat perbelanjaan terkemuka dan hotel berbintang 5 baik di Samarinda maupun di kota Balikpapan. Ke-15, adanya fasilitas umum seperti Stadion Palaran dan Segiri Samarinda, Batakan Balikpapan, Aji Kukar, sebagaimana dilakukan dalam Liga Nasional Persepak Bolaan kita. Sering digunakan baik di Balikpapan, Samarinda maupun di Kukar. Kemudian kondisi sosial budaya dan dukungan stakeholder di Kaltim. Perlu diketahui bahwa di Kaltim itu komunitas suku, kalau saya sebutkan, itu suku Jawa menempati urutan tertinggi 30,24%. Selanjutnya ada suku Bugis 20,81% di Kaltim. Banjar 12,45%, Dayak 9,94%, Kutai 7,8%, Toraja 2,21%, Pasir 1,89%, Sunda 1,57%, Madura 1,32%, Buton 1,2%. Sisa lainnya 10,5%. Inilah kondisi
bangsa suku-suku Kaltim Natal dihuni oleh saudara kita suku Jawa dan Bugis. Dan itu menunjukkan dan tidak ada yang relatif bersinggungan dalam masalah SARA. Kalau toh ada itu menyangkut individu. Tapi selama ini kita alhamdulillah dapat menjaga keadaan yang kondusif terhadap seperti itu dan mudah-mudahan tidak terjadi di ke depan dan kita pun tidak berharap. Tapi selama ini kondisi kondusif dalam hal-hal yang seperti yang dikhawatirkan salah satunya. Tapi alhamdulillah Kalimantan Timur dalam keadaan kondusif. Kenapa dipilih juga ibu kota negara di Kaltim, pemerintah pusat, tapi sebelumnya juga sudah ada suatu pertemuan kepala daerah dan tokoh masyarakat di Kaltim dalam rangka menyambut keberadaan ibu kota negara, yaitu ditandatangannya dukungan kepala daerah dan tokoh masyarakat di Kaltim pada tanggal 7 bulan 7 2019. Dialog nasional di Balikpapan tanggal 21 bulan 8 2019. Seluruh peserta forum termasuk tokoh adat setuju dan siap mendukung terhadap rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Kemudian ditambah lagi masyarakat Kaltim tidak meminta keistimewaan khusus kepada pemerintah pusat atas ditunjuknya Kaltim sebagai IKN. Dan ini bukan hanya ini demi kepentingan negara, demi kepentingan pemerintah pusat. Sehingga Kaltim juga tidak meminta secara khusus, tetapi pemerintah pusat juga pasti akan memberikan sesuatu yang baik bagi pemerintah maupun rakyat Kaltim. Dan indikator-indikator itulah yang menjadi kenapa Provinsi Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota negara baru. Di samping secara teknis, juga ada secara sosial budaya dan kemasyarakatan sehingga Kaltim ditunjuk. Lalu bagaimana kesiapan? Kesiapan tadi itu adalah beberapa investasi ataupun infrastruktur yang sudah ada dalam penunjukan dan pembangunan ibu kota negara ini adalah memang tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah Provinsi Kaltim beserta jajarannya. Dan seluruh pemerintah maupun masyarakat sangat mendukung terhadap adanya ibu kota negara, perpindahan ibu kota negara ini ke Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saya ingin menyampaikan, sebagaimana yang direncanakan oleh pihak Bappenas, itu kapan jadwal-jadwal rencananya. Asumsi jadwal ini yang disusun oleh Bappenas, asumsi belum terjadi kokpit, yaitu rencananya 2021 sampai 2024 itu akan dibangun istana, kantor lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, taman budaya, kemudian botanical garden. Ini sesuai perencanaan dari Bappenas 2019 sebelum COVID, dan mudah-mudahan COVID segera mereda, perencanaan atau pelaksanaan daripada perencanaan dari Bappenas pemerintah pusat dapat terlaksana. Tahun 2025 sampai 2029 akan dibangun perumahan ASN TNI Polri, diplomatik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, dan lain-lain. Kemudian ada sport center, shopping mall, pangkalan militer, dan sebagainya. 2030 sampai 2045 akan dibangun National Park, konservasi orang hutan, klaster pemukiman non-ASN. Selanjutnya, pengembangan terkait wilayah Provinsi Kaltim. Dan itu perencanaan Bappenas di tahun 2019 COVID. Mudah-mudahan COVID cepat segera, maka pemerintah pusat kita bersama juga memfokuskan kembali terhadap perencanaan ini sehingga segera dapat terrealisasi pemindahan ibu kota sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Sekali lagi, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota dan masyarakat Kalimantan Timur
sangat-sangat mendukung di dalam rangka pemindahan ibu kota. Tidak sedikit pun untuk menolak ataupun tidak menyetujui. Itulah kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang, jangan sampai nanti ada persepsi tidak ada sinkronan. Kita tetap menunggu karena pemilihan ibu kota itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Dan Bapak Gubernur dalam hal ini sampai jajarannya sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan tidak sedikit pun untuk tidak mendukung. Selalu mendukung dan sangat-sangat mendukung. Beberapa yang saya sampaikan tadi adalah dalam rangka perencanaan sebelum COVID dan mudah-mudahan dapat terrealisasi. Masalah lahan ini yang juga menjadi perhatian kita. Lahan sudah disiapkan sampai 490.000 hektar. Tetapi yang pertama adalah 180.000 hektar untuk pusat pemerintahan. Sedangkan 5.000-nya untuk lahan pembangunan kantor pemerintahan. Dan semuanya 180 itu adalah kewenangan dan lahan yang berada kewenangan oleh pemerintah pusat untuk 180.000 hektar tersebut. Itulah investasi-investasi yang sudah berjalan maupun yang direncanakan nanti dalam rangka kesiapan Provinsi Kalimantan Timur di bidang investasi untuk menuju ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Terakhir, lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata atau data-data yang tidak pas, maka mohon untuk nanti kita paskan kembali setidaknya, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Telah kita dengarkan bersama paparan dari Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Abu Elmi, SMSI. Terima kasih banyak Bapak. Selain itu, izin mau menyapa dulu, sepertinya Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, telah masuk pada webinar siang ini. Selamat pagi Bapak. Izin Bapak menyampaikan beberapa poin penting dari paparan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim terlebih dahulu. Dari paparan tersebut, beberapa poin penting yang bisa kita ambil adalah Kaltim terpilih menjadi IKN atas dasar indikator-indikator yang telah diperhitungkan seperti lokasi yang strategis, lahan yang luas milik pemerintah sehingga investasi yang dikeluarkan tidak perlu terlalu besar, bebas bencana, tersedia banyak sumber daya air, dan dekat dengan infrastruktur awal. Mengenai kesiapan lahan, telah ada 180.000 hektar untuk pusat pemerintahan, zona untuk penyangga 1 ada 220.000 hektar, zona penyangga 3 ada 260.000 hektar, dan zona lainnya lebih dari 400.000 hektar. Infrastruktur telah akan disiapkan, baik infrastruktur jalan, pelabuhan, kereta api, bendungan, dan lain-lain, serta infrastruktur pelayanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, dan amenitas lainnya. Terakhir, Pemprov dan pemerintah kabupaten kota sangat mendukung penuh pemindahan ibu kota ini, dan diharapkan COVID bisa cepat mereda agar proyek bisa terus berjalan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar kali ini di fitur Q&A. Langsung saja untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Kadin Kaltim, Bapak Alex. Ini pertanyaan ke Bapak Tutup. Monitor Pak Tutup. Siap, Mas. Siap. Pak Tutup izin bertanya, Pak. Apakah Bank Indonesia ada memantau perkembangan perusahaan financing non-bank selama semester 1? Apakah NPL yang ada di slide itu agregat bank atau non-bank? Langsung aja ya jawabannya. Ya. Mungkin ya terima kasih Pak Alex kali Kadin. Kalau untuk data-data secara individual kami mendapatkan dari OJK Bapak. Jadi OJK untuk perusahaan pembiayaan. Kalau dari perbankan, insya Allah kami bisa karena memang laporannya itu juga perbankan ke Bank Indonesia juga. Begitu barangkali ya, secara singkat perusahaan pembiayaan, financing dan sebagainya, leasing, modal Ventura itu ke OJK Bapak.
bisa menghubungi OJK nanti bisa kita bantu kalau Pak mungkin belum kita bantu nanti. Demikian Pak Rifki, Mas Kadi. Siap, terima kasih Pak Tutuk. Ada lagi pertanyaan kedua dari Wakil Rektor 4 Unmul. Mungkin ini pertanyaan bisa ke Bapak Abu, Pak, izin. Ada pertanyaan, dengan adanya pandemi COVID-19, apakah skenario pembangunan IKN akan terpengaruh? Apakah pemerintah pusat tetap konsisten dengan rencana Kaltim sebagai IKN? Demikian, Pak. Terima kasih yang menyangkut pertanyaan mengenai IKN. IKN ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Memang tepatnya yang menjawab adalah pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kaltim sangat mendukung dan siap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tidak ada tidak mendukung. Tapi masalah pelaksanaannya tentu ini kan pelaksanaan oleh pemerintah pusat, ibu kota ini, Bu. Sehingga tepatnya memang ke pemerintah pusat pertanyaannya. Sampai sekarang pemerintah provinsi siap mendukung kegiatan tersebut, baik dalam kondisi COVID, apalagi dalam kondisi mereda. Kira-kira itu, Pak, jawaban saya. Oke, baik, terima kasih banyak, Pak Abu. Ada pertanyaan lagi dari Wakil Rektor 4 Unmul juga, baik untuk dari pihak Pemprov maupun Bank Indonesia. Bagaimana skenario dan komitmen pemerintah provinsi maupun komitmen Bank Indonesia terhadap hilirisasi SDA di Kaltim, baik SDA non-renewable, migas dan batubara, maupun SDA renewable, khususnya sawit. Mungkin Pak Tutuk dulu dari Bank Indonesia. Terima kasih Mas Rifki. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami dari awal selalu mencoba berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena memang kami akui memang domain mengenai ini kan nanti di pemerintah daerah. Kami hanya mencoba untuk membantu mengakselerasi. Tentu dengan kajian-kajian, dengan berbagai macam studi atau mungkin juga pengamatan analisa kami. Nah, kami juga punya RIRU dengan pemerintah daerah, Regional Investment Relation Unit. Ini salah satu unit kerja bareng dengan pemerintah daerah. Ya, baik. Kita bekerjasama mitra strategis, bagaimana kita mendorong. Kita selalu rutin. Bahkan dalam waktu dekat kami insya Allah izin nanti Pak Abu Ilmi dan Bapak Ibu sekalian, Pak Nasir, dan kita sudah bersama dengan DPM TSP. Bagaimana kita mendorong, paling tidak kita membuka komunikasi. Komitmen kami adalah membuka komunikasi dengan pihak-pihak investor di luar negeri. Kami sudah terus lakukan dan akan lakukan lagi terus setelah bagi intens. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa potensi ini sangat potensi untuk bisa melakukan investasi di Kalimantan Timur. Tentu ini tidak mudah. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahamkan investor. Apa yang diinginkan investor tentunya itulah yang memang perlu kita didikan di sini. Daya saing kita perlu kita tingkatkan, efisiensi, mungkin ada regulasinya dan sebagainya. Sehingga pengusaha yakin bahwa mereka mau investasi di sini karena memang punya daya saing. Mereka tidak mau ke Vietnam atau mungkin tidak ke Jawa, tapi ke Kalimantan Timur karena kita punya daya saing. Tentu ini harus kita bedah lagi ke dalam. Kita sudah banyak diskusi dengan pemerintah daerah, dengan desa strategis, bagaimana kita mendorong kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Kita punya beberapa kawasan ekonomi Maloi, kita punya Karyangau, kita punya Bontang, kita punya Buluminung dan sebagainya. Kita dorong supaya lebih punya daya saing, sehingga nanti ke depan hilirisasi ini sudah banyak sekali perkembangan gitu ya, tapi PR-nya juga masih banyak, potensinya masih banyak. Jadi ini harus bekerja sama seluruh pihak. Kami di Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran makroprudensial tidak banyak bisa berbuat kecuali
bersinergi dengan pemerintah daerah, mencoba untuk mengidentifikasi apa saja sih keinginan investor yang memang masih menjadi hambatan di Kalimantan Timur. Sehingga investasi yang berkualitas, yang mampu menjamin pembangunan berkesinambungan, mampu menjamin pembangunan yang inklusif dan tinggi, sehingga ini juga membantu mendorong bagaimana mewujudkan Indonesia maju ke depan. Indonesia mampu naik menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 12.000 per kapita US dollar. Saya kira itu yang menjadi penting, sinergi, kolaborasi, inovasi, dan kreativitas, Mas Rifki. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Tutup. Dari Pemprov mungkin. Oke. Terima kasih. Kesiapan Kaltim dalam rangka transformasi sumber daya alam di Kaltim, kita sedang atau hilirisasi daripada industri di Kaltim. Di samping kebijakan dan regulasi yang setelah kita buat, kita juga sudah menyiapkan suatu kawasan dalam rangka hilirisasi industri di Kaltim, yaitu ada 8 kawasan pertumbuhan ekonomi. Pertama, kawasan pertumbuhan ekonomi Karyangau, Hulu Minung. Kedua, kawasan perkayuan perkapalan industri dan jasa Kota Samarinda. Ketiga, kawasan industri berbasis migas dan kondensat Kota Bontang. Keempat, kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan Economy Zones. Kelima, kawasan industri pariwisata Kepulauan Derawan. Keenam, kawasan industri pertanian Kabupaten Pasir dan PPU. Ketujuh, kawasan industri pertanian Kukar dan Kubar. Kedelapan, kawasan strategis perbatasan Mahakam Ulu. Itulah suatu kawasan yang kita siapkan di dalam rangka hilirisasi daripada industri di Kalimantan Timur untuk keluar dari sumber daya alam yang tidak bisa diterbarukan. Sehingga membuat suatu kawasan industri ada 8. Ada yang memang yang kita sambut terakhir itu adalah investasi metanol. Sekitar 30 triliun dan direncanakan di Kutai Timur dan berdekatan dengan kalau tidak salah di kawasannya memang termasuk kawasan perencanaan KEK, tetapi itu dalam rangka perkembangan KEK ke depan. Sedangkan KEK yang sekarang kan lahannya baru sekitar kurang lebih 500 sampai 1.000 yang dipunyai oleh pemerintah provinsi. Sedangkan selebihnya akan itu kawasan yang dimiliki oleh pemerintah swasta dan itu menjadi pengembangan kawasan KEK dan itu kita siapkan untuk hilirisasi industri. Dengan investasi, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu kita pitkon juga di ruangan ini dengan pemerintah pusat dengan Menko Perekonomian itu kurang lebih 30 triliun nantinya. Yang sudah berlangsung perencanaan dari tahun 2018 adalah di bidang migas, yaitu perluasan kilang minyak Balikpapan. Perluasan kilang minyak Balikpapan itu sekitar 69 triliun. Dari 260 menjadi 360 juta barel per hari. Dan ini sudah berlangsung dan itu akan menyerap tenaga kerja secara total sekitar 25.000 sampai 30.000. Dan ini sedang berlangsung. Nah, disambut lagi rencananya juga di Bontang. Itu pembangunan refinery yang nilainya 2 kali lipat dari perluasan kilang minyak Balikpapan, sekitar 125 triliun. Dan ini kerjasama dengan investor yang rencananya di daerah Timur Tengah. Dan mudah-mudahan kita berdoa ini dapat direalisasikan dan menyerap tenaga kerja lebih dari 25 atau 30.000. Karena pembangunan baru, kalau Balikpapan perluasan. Itu perencanaan-perencanaan mudah-mudahan berlangsung. Nah, dengan adanya COVID-19 sekarang ini, hampir semua, bukan hanya di nasional, tapi juga di seluruh dunia, masih terhambat. Tetapi Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan, walaupun ada COVID-19, semoga ketiga proyek besar yang di Kaltim ini bisa terrealisasi segera. Nah, tapi ini kan tergantung dari pihak investor.
Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan masyarakat sangat mendukung hal ini. Nantinya kegiatannya tentu dilakukan dengan sesuatu peraturan yang berlaku. Tapi prinsipnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang lokasi itu berada, masyarakatnya sangat mendukung terhadap adanya investasi ini untuk segera direalisasikan. Nah, selanjutnya kalau yang di kawasan Karyangau itu sudah berjalan, dan pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota Balikpapan, kalau tidak keliru, di kawasan industri Karyangau itu tersedia lahan untuk investasi investor lebih kurang 300 hektar yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Sudah berlangsung itu sekitar 72,5. Sisanya ada kota Balikpapan dan juga ada dimiliki oleh masyarakat. Tetapi lokasi yang menjadi tempat untuk kawasan industri dalam rangka hilirisasi industri itu kurang lebih 300 sampai 400 hektar di kota Balikpapan. Nah, kemudian juga yang termasuk juga industri pariwisata. Nah, kami atau pemerintah provinsi mengharapkan